Bab 5461. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mu Yun mengangguk ketika mendengar ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Zhang Xuexin sekarang. Mereka beristirahat untuk waktu yang lama. Labu tua mencoba mendekati Mu Yun selangkah demi selangkah. Ketika dia datang ke Mu Yun, dia melihat bahwa Mu Yun tidak lagi membunuh dia. Labu tua berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kamu seharusnya senang datang ke dunia kuno 10 Dharma dan dunia sumber 10 Dharma. Tidak ada orang kuat di Senfu Xuantian dari Seng Xuanling. Dunia ini, banyak dewa ingin membunuhmu, nak. Kamu sekarang berada di wilayah 10 Dewa Dharma. Dia tidak ada di sini. Kamu berlatih di sini dan mencapai alam kaisar. Pada saat itu, dunia akan luas. Kamu bisa pergi kemana kamu ingin pergi. Mendengar ini, dia terlihat aneh. Jika saya mencapai alam ekor 9, saya tidak bisa berlatih. Baik, labu tua meletakkan telapak tangannya di bahu Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu pergi ke dunia ekor 9, bukankah kamu pergi menemui ibu mertuamu saja? Pria dan wanita dari klan Tianhu ekor 9 penuh pesona. Karena ibu mertuamu adalah anggota klan Tianhu ekor 9, dia ingin datang. Dia pasti secantik dan menawan seperti Nyonya Mu Wang. Pada saat itu, kamu tidak bisa menjadi hangat setiap hari. Ruxiang, lupakan latihannya. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku tidak bisa melihat. Kamu masih memikirkanku. Tentu saja, sambil berbicara, Mu Yun meraih lengan labu tua itu dengan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan mengekspor roh jahat itu dulu. Kata-kata itu jatuh dan Mu Yun mengayunkan tinjunya. 1 jam berlalu, rerumputan berantakan. Orang tua hulu mengenakan pakaian compang camping, dan wajahnya hitam dan biru. Dia memandang Mu Yun tidak jauh dari situ dengan wajah sedih. Saat ini, tangan Mu Yun berlumuran daging dan darah, dan ada bekas luka di wajahnya. Gambar ini sepertinya ingin dilakukan Mu Yun pada Pak Tua Hulu. Orang tua hulu bersumpah untuk mati dan berjuang keras. Mu Yun benar-benar memukuli hulu tua. Tapi ada banyak senjata ajaib di orang tua hulu. Jika memukul Pak Tua Hulu, Mu Yun bisa dikatakan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Mereka berdua terlihat sangat malu. Setelah istirahat panjang, Mu Yun bangkit dan berkata, ayo pergi. Kemana kamu pergi? Cari kaisar. Mu Yun secara alami berkata, saya masih berpikir bahwa makam kuno kaisar begitu luas sehingga saya bergegas berkeliling seperti lalat tanpa kepala. Senang bertemu denganmu sekarang, dan aku marah. Senang sekali kau dan aku bisa masuk ke makam kuno kaisar bersama-sama. Ini adalah untuk terus membuka pemerintahan Tao dan memadatkan Qitao. Semakin banyak Daofu, semakin kuat Qitao, maka kekuatannya secara alami lebih kuat. Labu tua memiliki kemampuan tak terduga untuk menjelajahi situs bersejarah. Tidak disayangkan, labu tua bangkit, berganti pakaian menjadi jubah putih dan biru, merapikan rambut panjangnya yang berantakan, tampak dingin dan berkata, sekarang kamu tahu cara memanfaatkanku. Setuju, 5-5. Petik 2. Bersama-sama, mereka berangkat lagi. Kali ini, tidak ada lagi kejar-kejaran satu sama lain. Berjalan di sepanjang dataran tak berujung, Mu Yun tiba-tiba berkata, kamu tadi bilang, kura-kura perawan. Ah bah, apa yang kamu lihat? Aku tidak tahu. Orang tua hulu menjawab dengan dingin sambil mengoleskan obat cair ke wajahnya. Sangat berhati-hati, Mu Yun berkata sambil tersenyum, katakan padaku. Labu tua bersenandung, aku tidak tahu. Mungkin Cik Xianhao melihat lebih banyak daripada aku. Jika kamu harus mengatakannya, itu seperti. Ini seperti dia sendiri, 2 orang dan 1 orang. 1 orang adalah 2 orang dan 1 orang. Reinkarnator, mungkin. Mu Yun mengangkat alisnya. Senja Sen pingsan sekali dan kekuatannya meningkat 1 kali. Ini sendiri penuh dengan pengkhianatan. Bagaimana seseorang bisa membaik dengan pingsan? Reinkarnasi Kaisar Ilahi. Reinkarnasi mereka yang tidak memiliki surga. Kalau begitu aku tidak tahu. Orang tua labu itu membuka mulutnya. Bukankah kamu Kaisar Hukuman Surga, Yun Mingzhao, putra tua Mingzhao? Petik 2. Orang tua labu melanjutkan, kamu, penyu perawan, Zhang Xuexin, milikmu. Penyu perawan berada di urutan kedua. Zhang Xuexin tidak sederhana, tidak mudah. Wawasan Zhang Xuexin sungguh luar biasa. Sebelumnya, di wilayah Changyun,
Zhang Xuexin memberikan nasihat tentang serangkaian acara di Pavilion Cloud dan Aula Cloud, sehingga menyelamatkan Mu Yun dan ketiganya dari banyak masalah. Dia seharusnya melarang dirinya sendiri. Labu tua berkata dengan serius, anak ini sangat luar biasa. Dia dilarang. Aku tidak tahu kenapa dia berada di tempat sekecil wilayah Changyun. Melarang dirimu sendiri. Mengapa? Mu Yun tiba-tiba. Saya pikir dialah yang paling rahasia. Sekarang lihatlah. Astaga, masing-masing lebih dalam daripada yang disembunyikannya. Penyu perawan, Zhang Xuexin, Labu tua, Cik Xianhao. Tak satu pun dari keempat orang ini adalah orang normal. Mereka berbicara sambil dalam perjalanan. Labu tua melihat gulungan gambar yang dibawa oleh Mu Yun dan berkata dengan rasa ingin tahu, kapan kamu suka menari dan melukis? Di dalam gulungan gambar itu adalah tempat bersemayamnya jiwa dan raga Xiao Jiutian. Awalnya, Mu Yun ingin menyimpan foto itu, tapi Xiao Jiutian tidak senang. Kekuatan orang ini tidak lemah. Dia dapat bertahan dalam situasi tubuh jiwa, tetapi dia harus tetap berada di dalam lukisan dan Mu Yun harus menggendongnya dan menikmati pemandangan gunung dan sungai. Xiao Jiutian belum pernah mendengar tentang mengejar labu tua sepanjang jalan. Bum 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 bum. Untungnya, sekarang Mu Yun telah melatih serangkaian keterampilan. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan, dan Anda dapat menghitung keterampilan saya yang hilang. Sudahlah, lukisan itu misterius. Gaib, labu tua tidak bisa menggerakkan matanya saat mendengar ini. Celah, lupakan ciri-ciri benda lama ini, lihat harta karun dan buka matamu. Ayo, buka agar aku melihatnya. Mu Yun berpikir sejenak, mengambil gulungan itu dan memberikannya kepada orang tua hulu. Labu tua mengambil gulungan itu dan hanya ingin membukanya. Namun pada gulungan gambar tersebut memang terdapat larangan yang membuat labu tua tersebut tidak dapat dibuka. Mu Yun tersenyum. Tapi labu tua tidak terburu-buru. Dia segera mengeluarkan satu demi satu benda aneh dan mengaduknya kemana-mana di dalam dan di luar gambar. Ahaha, ahahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Pada saat ini, gulungan itu terpisah dari telapak tangan lelaki tua hulu, melayang di udara dan perlahan-lahan terbuka. Gulir terbuka, lukisan pemandangan memang enak dipandang. Dalam gambar itu, sebuah gunung terlihat subur, dan di kaki gunung tersebut terdapat beberapa rumah kayu yang terlihat santai dan tenteram. Saat ini, di pavilion di depan pintu rumah kayu, sesosok tubuh terbaring di kursi goyang sambil tertawa dan tertawa. Labu tua mendapat banyak informasi, tidak terlalu ketakutan, tetapi penasaran, pria di gambar itu. Itu adalah jiwa dalam lukisan itu. Mu Yun berkata langsung, orang ini bernama Xiao Jiutian, dari dunia kuno. 10 Dharma. Saya juga bertemu dengannya di situs bersejarah sebelumnya. Petik 2. Orang-orang di masa banjir dan kelaparan. Yah, ketika labu tua mendengar ini, semangatnya tidak berkurang, tapi terlihat semakin bersemangat. Mu Yun, berikan aku lukisan ini. Labu tua berkata sambil tersenyum, jiwa yang hidup dalam lukisan itu jelas merupakan senjata ajaib. Aku akan mencarikannya tubuh daging di masa depan untuk memastikan dia menjadi yang paling tampan di dunia, dan kemudian foto ini menjadi milikku. Mendengar ini, Xiao Jiutian secara bertahap memperbesar postur mungilnya di gambar, lalu memperbesarnya lagi. Tak lama kemudian, rumah lanskap menjadi latar belakang, dan gambar itu dipenuhi dengan postur tubuh yang ramping. Wajah tampan, mata agak sipit dan mata cerah melayang ke arah labu tua itu. Suara samar terdengar, "Siapa kamu?" Mendengar ini, labu tua itu tertegun lama sekali. Saat itu, dia melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Labu tua, beberapa orang memanggilku Labu Abadi." Labu tua, Xiao Jiutian berkata, "Urus-urusanmu sendiri. Saya hidup dalam lukisan itu untuk memahami keadaan pikiran saya dan mengalami kehidupan. Lagi pula, bersama Mu Yun, aku ingin melihat seperti apa dunia baru dibandingkan dengan dunia gurun. Jika kamu berani memikirkan aku dan foto ini, aku akan membunuhmu." Mendengar ini, labu tua gemetar dan tersenyum. Pria di foto ini sepertinya pemarah. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Abaikan dia, dia hanya psikopat." Kemudian Mu Yun menggulung foto itu. Xiao Jiutian berkata dengan marah, "Menurutmu siapa yang gila? Kamu, go go."
Gulung perlahan. Air di sungai telah mengalir ke mulutku. Singkirkan gulungan itu dan bawa di punggungmu lagi. Dalam pikiranku, minuman dan makian Xiao Jiutian terdengar. Layar awan gembala, penutup, besar, dharma, budidaya sempurna, dan tidak peduli. Labu tua, ayolah. Mu Yun menggosok tangannya dan berharap untuk berkata, sekarang, saatnya menunjukkan kemampuanmu. Singkirkan hewan kecil, serangga, dan tikus yang kamu pelihara dan temukan bayimu. Melihat ekspresi mendesak di wajah Mu Yun, itu benar-benar berbeda dari tampilan ganas saat memukuli dirinya sendiri barusan. Labu tua mengangkat alisnya. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu sebelumnya. Labu tua berkata perlahan, aku tidak punya apa-apa untuk dijelajahi untuk saat ini. Berhentilah berpura-pura. Mu Yun memarahi, cepat, jangan tinta. Hei, nak, apakah kamu memohon? Aku tidak bilang aku memintamu. Aku hanya butuh bantuanmu. Mu Yun berkata langsung, kita berdua bekerja sama. Temukan tempat dan temukan cara untuk mengemudi. Saya akan mengambil risiko. Saya tidak senang. Mari bekerja sama dan menghasilkan uang bersama. Kalau begitu, pertama-tama kau kembalikan harta berharga yang dicuri gadis Yuexi dariku. Mudah untuk mengatakannya. Saat mereka berjalan, mereka mengobrol, bahu-membahu, bersemangat dan akrab. Tanah biasa, labu tua mengeluarkan sangkar besi. Di dalam kandang, seekor tikus kecil, seukuran telapak tangan, gemuk dan berdaging. Tikus kecil itu, dengan silia emas di permukaan tubuhnya dan mata di atas kepalanya, terlihat sangat licik. Pergi, labu tua itu menendang sangkar besi, dan tikus emas kecil itu berubah menjadi debu emas dan menghilang dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat sehingga Mu Yun merasa bahwa dia mungkin tidak dapat mengejarnya dengan semua usahanya. Labu ungu di pinggang labu tua benar-benar merupakan peti harta karun. Mu Yun meragukan berapa banyak rahasia yang tidak diketahui yang ada pada orang ini. Terakhir kali, Nona Yuexi mengambil setengah dari hartanya. Mu Yun mengira itu adalah harta karun yang dangkal. Hal baik yang nyata dan kuat harus dilindungi dengan baik oleh labu tua. Bahkan Yuexi tidak dapat menemukannya. Tapi tidak ada bukti. Mu Yun hanya menebak. Labu tua duduk dan menunggu dengan tenang. Labu tua, barang bagus apa yang kamu punya? Tunjukkan padaku. Bagaimana kalau membuka matamu? Mendengar ini, lelaki tua labu itu buru-buru menutupi labu ungunya, memandang Mu Yun dengan hati-hati dan waspada, dan berkata dengan dingin, mengapa? Ingin merampok. Mendengar ini, Mu Yun tampak menghina. Sebenarnya, kakak Mu Yun, ibumu adalah seekor anjing besar. Labu tua menghela nafas di wajahnya, di masa banjir dan kelaparan, kekuatan yang paling kuat. Masing-masing dari 18 dewa memiliki satu pembuluh darah. 10 protos masing-masing berada dalam satu jalur. Hal yang sama berlaku untuk 10 makhluk surgawi. Orang tua hulu mendekati Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, pikirkanlah, 18 dewa, jangan katakan itu. 10 dewa, mereka adalah ras hewan paling kuat antara langit dan bumi. Betapa kuatnya manusia tanpa surga dan balapan teratas. Apalagi mereka yang tidak memiliki surga juga punya batasannya sendiri. Di dunia surga tengah, ada lusinan lingkaran, besar dan kecil, yang mengumpulkan sebagian besar dari 10 situs protos teratas dan 10 situs teratas tanpa surga. Sejauh yang saya tahu, 10 penjuru dunia kuno terletak di timur laut dunia. Di sebelah barat, di sebelah utara dunia timur, adalah dunia kuno dengan glasir berwarna. Lebih jauh ke barat, ada Xiao Tianji dan Yunlan Jie. Mu Yun mengangguk. Di wilayah dunia baru, Kamu Buchen menunjukkan kepadanya tentang hal itu. Xiao Tianji terletak di bagian paling utara dunia Songtian. Batas awan dan kabut berada di selatan Xiao Tianji dan di utara. Dunia Yunlan, Gunung Yunlan, itulah kekuatan tertinggi mutlak di dunia langit dan bumi di masa lalu. Ketika kamu sampai di wilayah Kaisar, kamu bisa pergi ke alam awan dan kabut. Ada harta spiritual langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada habisnya di tempat ibumu. Pada saat itu, kamu bisa berbaring di alam Tuhan. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Saya tidak bergantung pada orang tua saya, hanya pada diri saya sendiri. Labu tua memandang Mu Yun dengan wajah jijik dan berkata, ayolah, kamu berpura-pura menjadi apa? Menurutku kamu sama sekali tidak bisa bergantung pada orang tuamu. Petik 2. Orang tua hulu berkata sambil tersenyum, di masa depan. Pada saat itu,
Anda harus mengambil labu ungu dan merampok semua yang ada di dalamnya. Saat itu, labu tua itu tampak terkejut dan mengeluarkan kompas. Di kompas, lampu menerangi aula. Datang, datang. Labu tua berkata sambil tersenyum, pergi dan bekerja. Mata Mu Yun berbinar, mereka berangkat sekaligus. Meskipun orang tua hulu tidak serius, tidak ada yang lebih baik dalam berburu harta karun selain dia. Dua sosok, sangat cepat, mengikuti kompas dan pergi ke satu arah. Mu Yun sangat bersemangat kali ini. Untuk mencapai ranah kaisar Taoisme dan membuka Taoisme, kita tidak mengandalkan budidaya keras, tetapi pada pertumbuhan material alam dan kekayaan bumi. Penampakan makam kuno kaisar, dengan labu tua, pasti bisa mendatangkan sesuatu. Alangkah baiknya jika kita bisa membuka lusinan Daofu. Boom! Di antara mereka, bumi di depan mereka tiba-tiba bergemuruh, dan roh jahat yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi. Apakah itu bagian depan? Tidak, labu tua melihat dan berkata dengan tenang, ada ribuan mil jauhnya dari kita. Mungkin orang lain sedang bertempur di sini. Mari kita lewati saja, lebih sedikit lebih baik daripada lebih banyak. Pergi dan lihat. Mu Yun tersenyum dan berkata, ini bukan Raja Taoisme, Kaisar Taoisme. Lihat apa yang terjadi dan lanjutkan lagi. Orang tua hulu tidak bisa mengalahkan Mu Yun, dan mereka pergi ke arah mengaum. Menutup, raungan di depan semakin keras. Di dataran, dua sosok berdiri di ketinggian 100 kaki, menampilkan rumusan Tao, menarik kekuatan Tao langit dan bumi, dan bertabrakan dengan berani. Wilayah Tao Fu Tianjun. Labu tua segera memegang jimat giok dan siap melarikan diri kapan saja. Mu Yun memandang lelaki tua itu dengan ekspresi waspada dan memarahi dalam hatinya. Orang tua itu terlihat ketakutan setengah mati, tapi setiap kali bahaya datang, orang tua itu bisa melindungi dirinya sendiri. Mu Yun tidak bisa melihat kekuatan dari benda lama, tapi dia hanya merasa bahwa lelaki tua itu pasti tipe orang yang berpura-pura bodoh dan tidak bisa dikatakan sebagai orang besar. Tentu saja, apa yang dikatakan oleh labu tua itu benar-benar tidak masuk akal. Mu Yun kemudian melihat dengan hati-hati kedua pria yang bertarung di depan. Sekarang dia telah sampai di rumah Tao. Tianjun adalah 1 dan 3 rumah besar Tao. Kita hampir tidak bisa melihat adegan pertarungan dua raja surgawi Tao di depan kita. Seorang pria dan seorang wanita. Pria kaya raya dan tampan ini mengenakan jubah emas muda dan berpenampilan luar biasa. Saat Anda mengangkat tangan dan kaki, Anda merasakan nafas luar biasa yang sangat mengejutkan. Di sekujur tubuhnya, 6 kuil Tao meletus dengan kekuatan Tao yang bergulir. Kekuatan Tao mengandung semangat emas dan penuh dengan serangan dan pembunuhan. Ki kemanusiaan ini adalah atribut emas. Wanita di seberangnya mengenakan rok putih, tinggi dan cantik. Namun, setiap orang mempunyai ciri khasnya masing-masing. Ketika Mu Yun melihat pria itu, dia merasa mulia dan superior pada pandangan pertama. Saat aku melihat wanita ini, aku hanya merasa, wanita ini begitu membebani dadanya sepanjang hari. Apakah dia lelah? Dibandingkan dengan wanita yang pernah saya lihat dalam hidup saya, wanita ini sebanding dengan Miao Xianyu. Melihat labu tua di sisinya, dia terlihat membosankan saat ini. Apa yang kamu lihat? Mu Yun membuka mulutnya. Seberapa besar? Hah, putih sekali. Hah. Labu tua bereaksi dan langsung berkata, maksudku, bulan di langit itu sangat besar, putih, bulat dan indah. Petik 2. Langit sepertinya, matahari. Petik 2. Orang tua hulu berhenti berbicara dengan Mu Yun. Hidup ini sangat sulit sehingga beberapa kebohongan lebih baik tidak diungkapkan. Anak laki-laki ini tidak tahu untuk menghormati yang tua dan mencintai yang muda. 4 rumah Tao bersaing dengan 6 rumah Tao. Perpaduan Ki Tao oleh wanita adalah atribut es, dan perpaduan pria adalah atribut emas. Sebagian besar wanita bukanlah lawan. Labu tua itu mengangguk dan berkata, atribut emas adalah Ki Tao. Agresivitasnya memperhatikan kata-kata yang tajam. Atribut es adalah Ki Tao. Pertahanannya tidak lemah, tetapi tidak cukup untuk menghadapinya, atribut emas. Sayang sekali wanita ini akan mengalami perlakuan tidak manusiawi jika dia gagal. Tut, sayang sekali. Mu Yun menatap labu tua itu sambil mendesah di wajahnya. Kedua raja Tao itu bertempur, dan kekuatan teror pun pecah. Tiba-tiba, di duri miring, sesosok tubuh bangkit dari tanah dan menembak ke arah pemuda berpakaian kerajaan. Keluar,
Pemuda berpakaian kerajaan tiba-tiba minum dan menggoyangkan telapak tangannya. Kekuatan Tao di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pedang emas dan langsung memotong sosok itu. Buku-buku, wajah cantik wanita itu berubah. Paman, orang tua hulu berkata dengan takjub, paman wanita ini adalah ayam yang lemah. Dia berani campur tangan sebelum mencapai kuil Tao. Ini seperti, hei, Muyun, di mana pria itu? Boom, di udara, suara gemuruh terdengar. Potong pedang emasnya, wanita itu menjadi pucat. Pemuda pengawal kerajaan bersenandung dingin, bodoh dan tidak kenal takut. Ini tidak akan lama. Namun, pemuda berpakaian kerajaan mengangkat alisnya. Posisi pedang emas. Sosok yang bergegas keluar itu ditangkap oleh pemuda lain yang bertinta saat itu, dan serangannya berhasil dilawan. Melihat pemandangan ini, jejak ketidaksenangan muncul di mata pemuda pengawal kerajaan. Orang-orang muda dengan pakaian tinta secara alami adalah Muyun. Saat ini, dalam pelukan Muyun, wajah cantik Xie Susu pucat dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap wajah Zhang Junxiao yang sedikit cantik dan berkata, saudaramu. Sosok Muyun mendarat perlahan dan menatap tubuh Xie Susu. Selalu ada selusin bekas luka aneh di dadanya. Labu tua juga datang saat ini. Bocah bau, apa yang kamu ikut campur? Labu tua itu berkata dengan tidak puas, lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Kita adalah pemburu harta karun. Muyun menurunkan Xie Susu, mengeluarkan ramuan dan mengoleskannya pada Xie Susu. Dia adalah teman saya. Saat ini, hulu tua hanya melihat Xie Susu yang tergeletak di tanah, tampak terkejut dan berkata, oh, saudara Muyun, kamu benar-benar generasi yang bejat. Dengan peran wangsinya, nyonya, dia masih menggoda di luar. Tapi wanita ini cantik, yaitu. Apakah damai? Mendengar ini, Xie Susu yang hampir pingsan, berpegangan dan menatap hulu tua. Labu tua itu menatap, terbatuk dan berkata, kamu juga cantik, tapi kamu jauh lebih buruk dari istrinya Wang. Aku, ya, pria, rakyat. Xie Susu mengepalkan tinjunya dan mengucapkan hampir kata demi kata. Labu tua tertegun dan memperhatikan dengan cermat wajah menawan Xie Susu. Orang ini, apakah dia laki-laki? Jadi iblis, sangat cantik, apakah itu laki-laki? Untungnya, hatiku teguh. Bergumam, lelaki tua labu itu tidak lagi peduli. Muyun bertanya, apa yang terjadi? Setiap kali saya melihat Xie Susu, orang ini dikejar atau dipukuli oleh seorang pria. Kecantikan adalah kutukan. Buku ucapan terima kasih itu berkata dengan marah, itu Luo Wenliang, Pangeran Tianluo. Miao Tong dan saya bertemu di sini dan secara tidak sengaja menemukan sebuah kuil kuno. Saat kami memasukinya, kami mendapat senjata kerajaan. Akibatnya, Luo Wenliang juga muncul di sana dan akan merampoknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar ini, Muyun melihat ke kejauhan. Miao Tong, wanita yang luar biasa. Tampaknya, tidak mengherankan, dia adalah salah satu dari banyak wanita yang dicintai Xie Susu. Saudaraku, aku akan merepotkanmu lagi. Xie Susu sudah sangat malu. Selama bertahun-tahun, Muyun membantunya lagi dan lagi, tapi dia tidak membantu Muyun. Akhirnya, kali ini saya memasuki makam kaisar, berpikir bahwa ayah saya dan pemimpin kuat keluarga Xie ada di sana, dan Muyun dapat dilindungi oleh keluarga Xie-nya. Siapa tahu, semua orang masuk dan berpisah. Sekarang kita dalam bahaya, dan kita berada di Muyun lagi. Tidak ada apa-apa. Muyun memandang labu tua itu dan berkata, labu tua, jaga dia. Oh, segera, sosok Muyun melonjak. Dengan ekspresi enggan di wajahnya, hulu tua duduk di tanah, mengeluarkan payung bambu merah muda, menopangnya dan menutupi kepala Xie Susu. Xie Susu memandangi labu tua itu dan berkata, terima kasih, tetua, aku tidak takut pada matahari. Labu tua itu melihat ke arah payung bambu, lalu ke Xie Susu. Dia tidak punya cara yang baik, Sun, kamu hantu kepala besar, ini adalah harta karun. Jika perkelahian itu menyebar, itu bisa membantu kita melawan. Petik 2, harta adalah harta karun. Kenapa masih merah muda? Saat ini, Nona Miao Tong dan Luo Wenliang dikalahkan di mana-mana. Secara khusus, Luo Wenliang melihat ada pembantu yang datang dan berkelahi dengan Nona Miao Tong. Dia tidak lagi memegang tangannya. Dia berusaha, sekuat tenaga dalam setiap gerakan. Kong,
Kekuatan Tao yang terpancar dari cahaya keemasan berubah menjadi palem emas 100 zang, dan kemudian menuju ke arah Miao Tong. Melihat tepukan telapak emas, gadis Miao Tong menjadi pucat pasi. Dengan tamparan ini, dia merasakan semangat membunuh Luo Wenliang dan tahu dia tidak bisa menahannya. Tapi, Anda tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Kekuatan internal menggelinding dan mengembun menjadi dinding es satu demi satu, menghalangi di depan tubuh. Telapak emas, ambillah. Sua, sejenak, tiba-tiba sesosok muncul di antara mereka dalam tusukan miring, dan salah satu telapak tangan juga difoto. Telapak belas kasihan yang besar. Jejak telapak tangan 100 zang sepertinya memiliki perasaan sedih dan terluka antara langit dan bumi. Itu mengalir keluar saat ini. Boom, boom, raungan yang mengguncang bumi terjadi di seluruh dunia. Lama, raungan itu memudar. Di udara, pemuda berpakaian kerajaan masih berdiri dengan gagah. Namun, langkahnya tertinggal puluhan kaki. Dan saat ini, Mu Yun juga mendatangi Miao Tong dan berkata, "Pergi dan jaga sie susu. Dia memberikannya kepadaku. Terima kasih, Ku Miao Tong." Nona Miao Tong membungkukkan tangannya dan kemudian berkata, "Putra ini adalah pangeran dari dinasti ilahi Tianluo. Dia memiliki rumah 6 yuan. Dia penuh dengan emas dan roh yang tajam. Harap berhati-hati." "Ya." Ku Miao Tong pergi dari sini dalam sekejap. Mu Yun bernapas sedikit, dan pikirannya penuh dengan bulan besar. "Ku Miao Tong, muda, pendeta Tao Tianjun, apakah ini? Keluargaku dari daerah kuno." Menggelengkan kepalanya dan membubarkan apa yang baru saja dilihatnya. Mu Yun memandang pemuda berpakaian kerajaan yang berdiri di seberangnya. "Beraninya kamu mengurus urusanku." Pemuda itu mengerutkan kening. "Beraninya kamu menyakiti temanku." Mu Yun mengerutkan kening dan mempelajari jalannya. "Kamu, bagaimana mungkin?" Pemuda itu tidak mengerti bahwa Mu Yun sedang menggodanya. "Apakah kamu tahu siapa aku?" "Sepertinya itu adalah pangeran dari Tianluo Senchao." "Luo? Apa yang bagus? Aku tahu kamu berani bertarung. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati." Mendengar ini, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya, dan kekuatan pemerintahan Tao memadat. Roh jahat yang mengerikan itu tiba-tiba muncul. Paksa Lai-Lai, mengganggu. Boom, telapak tangan sedih yang besar membunuh lagi. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan jatuh dari langit dan menghantam Luo Wenliang. Luo Wenliang mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan meraung dengan kekuatan Tao di sekelilingnya. Dia berubah menjadi naga emas dan langsung menuju ke Mu Yun. Bang-bang, antara langit dan bumi, ledakan terdengar. Ku Miao Tong, yang pergi, muncul di samping sie susu dan hulu. Melihat Ku Miao Tong datang, labu tua memindahkan payung bambu merah muda dan diam-diam mundur 2 langkah. Saat semua kekasih sie susu datang, dia tidak akan terlibat. Ku Miao Tong dengan lembut mengangkat kepala sie susu dan meletakkannya di lengannya. Kepala sie susu dimiringkan dan dia merasa sedikit tercekik. "Miao Tong," sie susu bergumam, "pegang aku." Mendengar ini, Ku Miao Tong tersipu dan buru-buru menegakkan kepala sie susu. Di satu sisi, labu tua itu mundur lagi. "Lebih gila, ini menarik, ini bukan." Ku Miao Tong melihat ke kejauhan dan berkata, "Susu, siapa dia?" "Mu Yun." Sie susu segera tertawa dan berkata, "Saudaraku yang baik, yang aku kenal pada saat persidangan. Awalnya aku ingin masuk ke sini bersama ayahku dan membiarkan kakakmu ikut bersamaku. Jika aku aman, dia akan aman, berpisah. Hasilnya, aku diselamatkan olehnya lagi." Ku Miao Tong memandang sie susu dengan wajah tertekan dan membuang muka. 3 rumah Tao. Ku Miao Tong segera berkata, "Luo Wenliang membuka 6 rumah Tao. Dia hanya membuka 3. Saya khawatir dia bukan lawan Luo Wenliang. Aku akan membantunya." Baru saja Mu Yun bergerak. Dia pikir Mu Yun dan Luo Wenliang tidak jauh berbeda. Namun saat ini, terdapat kesenjangan yang besar antara ketiga Daofu tersebut. Ranah Kaisar Taoisme. 2 yang pertama adalah dari 1 Daofu hingga 20 Daofu. Jika ada perbedaan antara 2 Daofu dan 3 Daofu, kesenjangan kekuatannya sangat besar. Kalau level lanjutannya, seperti 88 Daofu dan 90 Daofu, jaraknya tidak terlalu besar. Jika hanya ada 1 atau 2 Dao yang hilang padahal ada lebih banyak Dao, kesenjangan kekuatan dapat diisi melalui Dao Cue dan Dao Qi. Namun pada awalnya, jumlah rumah Tao sedikit, dan perbedaannya hanya 1, yaitu selisih antara kekuatan tingkat pertama. Tidak,
Tidak jauh dari sana, labu tua itu tersenyum dan berkata, "Saudara Muyun, dia sangat kuat. Hanya ada 3 rumah Tao. Tidak masalah." Petik 2. Tuan tua, Luo Wenliang adalah pangeran dari Tianluo Senchao. Kaisar Tianluo, kekuatan emas. Luo Wenliang diajar oleh orang-orang di alam Kaisar Daoxin dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Pengetahuan, latihan, dan pembunuhan semuanya kelas 1. Labu tua memandang Xie Susu dan berkata, "Bukankah dia saudara baikmu? Apakah menurutmu dia adalah lawan Luo Wenliang?" Xie Susu melihat ke kejauhan dan memikirkan setiap hal yang telah dia lakukan bersama Mu Yun selama bertahun-tahun. Dia segera menegaskan, "Luo Wenliang, ini kentut." Ku Miaotong tampak terkejut saat mengatakan ini. Di udara, keduanya bertempur dan badai pun terjadi. Mu Yun memegang pedang Raja Ming. Pedang ini adalah senjata para raja. Sekarang, Mu Yun telah mencapai ranah Raja Surgawi Daofu. Dia bisa menguasai pedang ini 100% dengan terampil. Fluktuasi kekuatan Tao yang mengerikan melanda lebih dari 10 mil. Luo Wenliang terkejut saat mengetahui bahwa pemuda ini, yang memiliki 3 istana Tao lebih sedikit darinya, bersikap agresif dan sombong. Serangannya justru melemahkan kekuatannya saat saling mendekat. "Apa kitaomu?" Luo Wenliang bingung. Mengapa serangannya terhadap Mu Yun selalu melemahkan kekuatannya sampai akhir? Mu Yun tidak bisa memegang pedang Mingwang di tangannya. Ada suara mendengung di badan pedang. Teknik pedang Wu Wei. Pedang itu seperti naga, seperti elang, dan seperti harimau. Gerakannya selalu berubah. Setiap pedang membawa penindasan besar pada Luo Wenliang. Mu Yun akan tiba di Raja Surgawi Daofu dalam waktu 10 tahun untuk mempelajari teknik pedang Wu Wei. Meski saraf Xiao menyebalkan, namun teknik pedang ini sangat dihormati. Setiap kali Mu Yun berlatih, Xiao Nerf akan memberikan nasihat. Panduan jantung dan paru-paru. Tampaknya Xiao gugup ingin Mu Yun menguasai teknik pedang ini secara menyeluruh dan meledak. Pada awalnya, Mu Yun benar-benar bingung dengan formula pedang tanpa gerakan tetap ini. Namun kemudian, dia secara bertahap memahami rahasia pedang Wu. Pergerakannya tidak tetap, arti jurus pedang sudah pasti. Berdasarkan perilaku hewan, misalnya saat melawan mangsa, kekuatan cakar elang lambat laun akan berubah. Setiap kali mereka menyelam, postur tubuh mereka akan berbeda. Hal yang sama juga berlaku ketika berubah menjadi pedang. Serangan defensif lawan berbeda, dan gerakan serangan pedangnya juga berbeda. Pada awalnya, Mu Yun tidak bisa menyentuh utara sama sekali. Dia benar-benar merasa bahwa teknik pedang bodoh ini hanya main-main. Tapi lambat laun pahami misterinya. Wangi banget. Luo Wenliang, yang bertarung dengan Mu Yun, perlahan-lahan terlihat jelek. Satu demi satu gerakan, serangan Mu Yun adalah untuk menahan serangan hegemoniknya. Putra ini adalah pendekar pedang di jantung Kendo. Keterampilan pedangnya sangat aneh. Namun yang paling aneh adalah semangat Tao orang ini. Tampaknya melemahkan serangannya. Untuk apa? Luo Wenliang marah. Telapak tangan yang besar dan menyedihkan. Antara langit dan bumi, sebuah telapak tangan jatuh. Telapak teror jatuh dari langit. Tubuh boom. Luo Wenliang mundur. Tapi saat itu, dalam tusukan miring, sosok Mu Yun datang dan langsung menusuknya dengan pedang. Pedangnya secepat ular piton, apalagi tajam. Bang! Pedang Qi memotong permukaan tubuh Luo Wenliang dan melindungi baju besinya, sehingga ujung pedang tidak bisa masuk ke tubuh Luo Wenliang. Namun, gegaran kekuatan pedang memaksa Luo Wenliang mundur ratusan kaki. Sebuah kekuatan rumit menembus tubuh Luo Wenliang, membuat Luo Wenliang pucat dan memuntahkan darah. Kemudian, tubuh Mu Yun muncul lagi, seperti serigala ganas, melompat, memegang pedang di kedua tangannya dan langsung memotongnya. Pedang itu seperti cakar serigala dan melompat ke arah Luo Wenliang. Boom! Tebas dengan pedang Qi. Wajah Luo Wenliang memucat, tubuhnya jatuh ke tanah, dan kekuatannya runtuh. Sebuah pedang tergantung di lehernya. Luo Wenliang memandang pemuda di depannya dengan mata kusam. "Siapa kamu?" Dia adalah putra Kaisar Tianluo Senchao, yang membuka 6 rumah Tao. Di Kaisar Tianluo yang begitu besar, dia bukanlah talenta terbaik, tapi dia jelas lebih kuat dari talenta biasa. Tapi kemudian, kalah dari pemuda bertinta, Mu Yun. Mu Yun berkata dengan lemah, "Kamu terlalu lemah." Mendengar ini, wajah Luo Wenliang memerah, gelombang Qi dan darah langsung mengalir, dan dia pingsan. Melihat Luo Wenliang yang jatuh ke tanah, Mu Yun tercengang. "Aku benar, kamu."
Benar-benar sedikit lemah. Dia mengangkat Luo Wenliang dan melemparkannya ke gambar pembunuhan di langit. Mo Yun berhenti merawatnya. Pan Guling, pemimpin Zhu Tiantu, mulai bekerja kembali. Zhu Chengying dan Zhu Chengcheng, sebagai penambang pekerja keras, menjadi konyol saat melihat penampilan Luo Wenliang. Pangeran dinasti Tianluo ditangkap oleh bajingan ini. Zhu Chengying sangat marah. Bagaimana mungkin, orang ini sekarang dipromosikan menjadi kaisar Taoisme. Panguling muncul dan berkata dengan serius, bekerja keras dan jangan malas. Tuanku akan membangun kembali dunia baru. Tempatmu berada sekarang adalah titik dasar dunia baru di masa depan. Berhenti bicara omong kosong dan teruslah bekerja. Panguling, sebagai pengurus rumah tangga yang tegas, selalu sangat ketat terhadap orang-orang ini. Awalnya, orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin membunuh penggembala. Mereka semua pantas mati, tapi penggembala ingin menggunakan limbah panasnya untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tidak perlu bersikap baik pada mereka. Di atas bumi, Mo Yun mendatangi Ku Miaotong, Xie Susu, dan lelaki tua hulu. Saudaramu, melihat Mo Yun, Xie Susu berdiri, tersipu, menggaruk kepalanya dan berkata, kamu menyelamatkanku lagi. Mo Yun melihat penampilan Xie Susu yang pemalu dan merasakan sedikit gerakan di dalam hatinya. Di satu sisi, Ku Miaotong adalah sepasang mata, ingin sekali memakan Xie Susu. Tidak ada yang bisa melihat cinta Ciguoguo. Mo Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu mengatakan ini, kamu akan melihat bagian luarnya. Xie Susu tersenyum, meraih tangan kecil Ku Miaotong, menatap Mo Yun dan berkata, ini adalah Ku Miaotong, keluargaku di wilayah kuno, dan juga kekasih dekatku. Mo Yun melengkungkan tangannya. Ku Miaotong juga memberikan hadiah. Tapi segera, Ku Miaotong menatap Xie Susu, tapi mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Xie Susu tersipu dan merasa malu. Labu tua muncul saat ini, saudara gembala, sudah waktunya kita mulai. Tikus kecilku terus menggonggong. Pasti tempat yang bagus. Tikus kecil, Xie Susu dan Ku Miaotong. Bingung, Mo Yun memandang mereka dan berkata, labu tua ini bagus dalam mencari situs bersejarah. Melihat Xie Susu dan Ku Miaotong, Mo Yun melanjutkan, maukah kalian berdua ikut dengan kami? Oke, Xie Susu tertawa, sangat aman untuk bersama Mo Yun. Ku Miaotong secara alami mendengarkan Xie Susu. Orang tua labu itu berkata dengan kaku, setuju. Kami akan memberi Anda 5 atau 5 poin untuk apa yang kami temukan. Bagian saya tidak dapat diubah. Mo Yun menatap orang tua hulu dengan marah. Benda tua ini pandai berburu harta karun, tapi rakus harta juga benar. Sekelompok 4 orang, segera berangkat. Dalam perjalanan, Mo Yun mengucapkan terima kasih dan berkata, tambahkan ini, akan ada 5. Kecantikan Longjia Longxuan, gerbang Nanyang seperti salju di selatan. Bunga gerbang bintang 9 Junsu. Dan Saoninger dari keluarga ular perak raksasa. Tambahkan Ku Miaotong dari keluargaku. Xie Susu, kamu bisa. Xie Susu menjawab, aku tidak bisa menahannya, pesonaku. Mo Yun terlalu malas untuk mengatakan apapun. Ginjal bagus, sangat bagus. Ginjalnya buruk, tidak ada yang baik. Terima kasih atas berkah Anda. Terakhir kali aku berhasil menenangkan Long Xuan Mei. Bagian selatan seperti salju dan bunganya seperti bambu. Tambahkan Ku Miaotong dan Saoninger. Cepat atau lambat, terima kasih atas buku itu dan dapatkan keuntungan besar. Alamnya tidak bisa jatuh. Mo Yun berkata lagi, jika tidak, aku khawatir kamu akan terjepit sampai mati di masa depan. Tapi sekali lagi, kamu telah menghancurkan semua gadis sombong di kekuatan utama. Kamu bisa mengejutkan dunia naga di masa depan. Bukankah ini semua bantuanmu? Xie Susu menjawab dengan suara pahit, saya tidak punya niat untuk bersaing memperebutkan hegemoni. Keluarga Xie adalah salah satu kekuatan perunggu di wilayah naga utara. Itu sudah cukup, benar-benar, Mo Yun berkata sambil tersenyum, kamu memiliki begitu banyak pasangan cantik. Bagaimana jika kamu ingin mereka seperti klan gunung yang membelah babi lagi dan kamu tidak dapat melindungi mereka? Meskipun kekuatan perunggunya kuat, ada kekuatan emas di dalamnya. Ayahmu adalah Raja Taoisme, tapi dia mungkin tidak bisa melindungimu. Xie Susu tidak menanggapi ucapan ini. Kali ini, dia berada dalam bahaya 2 kali. Beberapa orang mendambakan tubuhnya dan yang lain mendambakan tubuh wanitanya. Mo Yun hanya berkata bunga, itu masuk akal. Mo Yun membantunya kali ini.
Tapi bagaimana dengan masa depan? Apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi tekanan yang tidak bisa diatasi oleh Muyun dan ayahnya? Praktik, harus berlatih. Meningkatkan wilayah Anda adalah yang paling praktis. Selain itu, beberapa wanita cantik telah mencapai ranah Raja Surgawi Daofu satu demi satu. Jika Anda masih di alam Tao, maka tulang tubuh Anda benar-benar tidak tahan. 4 orang bersama-sama, sehari penuh, melintasi puluhan ribu mil bumi. Hingga akhirnya keempat sosok itu berhenti di depan sebuah gunung. Ini dia, Labu Tua menggosok tangannya dengan penuh semangat. Di dunia ini, ada yang menyukai kekuasaan, ada yang menyukai kehormatan, ada yang menyukai keindahan, dan Labu Tua itu kaya. Jika kamu memberinya senjata raja, dia tidak akan menukar 10 kumiotong. Apa itu wanita? Apa gunanya? Lebih baik mendapatkan harta karun itu dan membuat orang merasa nyaman. Selanjutnya, dengarkan aku. Orang tua Labu berbicara. Keempatnya menurunkan tinggi badan mereka dan berjalan cepat di sepanjang jalan pegunungan. Di sela-sela pegunungan, auman dan auman binatang buas dari waktu ke waktu membuat orang gemetar. Masih ada hewan liar yang hidup di negeri purba ini, seru si Susu. Kumiaotong berkata sambil tersenyum, Kaisar adalah orang yang hebat. Dia membuka ruang dan surga dengan tangan kosong. Petik 2. Kurang dari Kaisar. Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang suatu dunia, tetapi tidak realistis untuk melakukan perjalanan melalui tempat-tempat di berbagai dunia kuno. Kaisar dapat melakukan perjalanan antara dunia baru dan dunia kuno, tetapi ada banyak batasan. Kaisar, secara relatif, jauh lebih alami dan tidak terkendali. Adapun karakter legendaris yang tidak bisa hidup di alam dewa dan tidak memiliki alam dewa, mereka bahkan lebih kuat. Kaisar Dewa, saya khawatir Kaisar Dewa pergi kemanapun dia mau. Tentu saja, sekarang di dunia baru, sesekali ada kabar dari para dewa, tapi tidak pernah muncul. Tidak ada yang tahu tingkat kekuatan apa yang mereka miliki saat ini. Pada saat ini, Labu Tua tiba-tiba memberi isyarat kepada mereka untuk diam. Keempatnya mendaki gunung yang tinggi, memandang ke depan dan mengangkat alis. Orang tua Labu itu menghela nafas dan berkata, sudah berakhir, dan seseorang mengalahkannya lebih dulu.